Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Iza Brilianti dengan NIM 2411201041. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus untuk tugas CBL mata kuliah Fisiologi Mikrobia. Nah, presentasi saya berjudul Analisis Metabolisme Fermentasi Campuran yang didasarkan pada studi kasus dari jurnal Horsley, Firtis, dan Baston tahun 2014, khususnya pada gambar diagram tersebut. Nah, kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dijelaskan oleh diagram tersebut? Diagram ini merupakan figur 1 dari jurnal memberikan kita tinjauan umum metabolisme fermentasi campuran atau mixed culture fermentation yang menggunakan glukosa sebagai substrat utamanya. Nah, seperti yang kita lihat, diagram ini memetakan bagaimana satu molekul glukosa pertama-tama dipecah menjadi piruvat. Piruvat ini kemudian bertindak sebagai persimpangan metabolik utama. Dari piruvat, jalur-jalur ini bercabang menjadi 6 area utama yang ditandai dengan angka Romawi 1 hingga 6. Nah, setiap area memiliki jalur yang berbeda untuk menghasilkan produk akhir yang spesifik seperti alkohol atau berbagai asam organik. Proses ini sangat khas dalam ekosistem mixed culture atau komunitas mikrobia campuran, di mana berbagai spesies bakteri bersaing untuk bekerja sama untuk mengolah substrat. Tujuan utamanya ada 2. Pertama, untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP, dan kedua yang sangat krusial dalam fermentasi adalah untuk menyeimbangkan redoks dengan meregenerasi NAD+ dan NADH, sehingga proses glikolisis di awal dapat terus berlangsung. Nah, selanjutnya kita akan melihat lebih dalam ke bagian awal dari jalur ini. Pertanyaan kedua adalah, jalur mana yang digunakan untuk mikrobia, apakah ED atau EMP atau keduanya? Nah, berdasarkan bukti yang ada di diagram, jalur utama yang digunakan adalah jalur glikolisis klasik yang dikenal sebagai jalur EMP. Nah, mengapa kita bisa menyimpulkan ini? Diagram ini secara eksplisit menunjukkan intermediate atau senyawa antara seperti glyceraldehyde dan fosfoinopiruvat. Senyawa-senyawa ini adalah ciri khas dari jalur EMP. Nah, bagaimana sih dengan jalur ED? Jalur ED meskipun juga ada pada beberapa bakteri seperti Pseudomonas, memiliki intermediate kunci yang berbeda seperti KDPG. Dan yang terpenting, jalur ED ini menghasilkan ATP yang lebih sedikit per molekul glukosa dibanding EMP. Dalam konteks fermentasi yang bertujuan untuk efisiensi energi dan dengan adanya bukti intermediate glikolisis klasik di diagram, kita dapat dengan yakin menyimpulkan bahwa jalur EMP ini adalah jalur primer yang digunakan untuk memecah glukosa menjadi 2 molekul piruvat. Nah, selanjutnya kita akan membahas pertanyaan yang ketiga. Bagaimana sih jika substrat di tengah proses berganti? Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat penting dalam ekologi mikrobia. Jika substrat berganti, misalnya glukosa habis dan tiba-tiba digantikan oleh laktosa atau asam amino, sistem metabolisme akan merespon melalui 2 level regulasi. Nah, pertama adalah regulasi yang cepat atau regulasi allosterik. Ini terjadi dalam hitungan detik hingga menit.
Enzim-enzim yang sudah ada di dalam sel, terutama di jalur-jalur cabang, area 1 hingga 6, akan segera menyesuaikan aktivitasnya. Sehingga pada penumpukan NADH, misalnya enzim yang menggunakan NADH ini akan bekerja lebih cepat. Ini adalah secara sel untuk secara instan menyeimbangkan kembali aliran metabolisme dari menjaga rasio NAD+ atau NADH tetap stabil. Kedua adalah regulasi lambat atau regulasi genetik. Ini lebih kompleks dan memakan waktu. Mekanisme yang paling terkenal adalah represi katabolit. Begini cara kerjanya. Mikrobia memiliki substrat favorit, biasanya glukosa. Selama masih ada glukosa, gen-gen untuk metabolisme substrat lain seperti laktosa dan silosa akan ditekan atau dimatikan. Ini disebut represi. Ketika glukosa habis dan substrat baru, misalnya laktosa, muncul, sel akan mencabut represi tersebut. Sel akan memulai memproduksi atau mengekspresikan gen baru untuk membuat enzim baru. Dalam contoh ini, enzim misalnya laktase untuk memecah laktosa. Nah, jadi sebagai kesimpulan, jika substrat berganti, sel akan merespon secara cepat dengan meregulasi alosterik dan secara jangka panjang dengan menyalakan atau mematikan gen yang relevan untuk beradaptasi dengan sumber makanan yang baru. Nah, pertanyaan terakhir yaitu meminta untuk kita melihat dampak dari berbagai produk akhir ini. Apa sih pengaruh industri dari area 2, 3, 4, 5, 6? Nah, jalur-jalur ini memiliki pengaruh yang sangat besar di dunia industri bioteknologi. Kita akan menjadi dua bagian. Pertama, kita lihat area 2 dan 3. Nah, area 2 dan 3 ini adalah jalur yang menghasilkan produk netral atau alkohol seperti etanol, butanol, propanediol, dan butanediol. Nah, produk-produk ini adalah komoditas bernilai tinggi. Etanol dan butanol adalah inti dari industri biofuel yang kita kenal sebagai bioetanol dan biobutanol. Mereka juga merupakan pelarut kimia yang penting dalam industri. Dalam konteks industri, tantangan terbesar adalah bagaimana memaksa mikrobia untuk mengalirkan sebagai besar piruvatnya ke jalur ini, area 2 dan 3, dan bukan ke jalur lainnya yang menghasilkan asam. Yang akan kita bahas selanjutnya ini sering dilakukan melalui rekayasa genetika atau kontrol kondisi proses seperti pH. Nah, sekarang kita lihat area 4, 5, 6. Jalur ini adalah jalur yang menghasilkan asam organik. Area 4 menghasilkan asetat atau asam asetat dan format. Pada area 6 menghasilkan laktat atau asam laktat. Asam-asam yang ini penting. Asam asetat digunakan untuk cuka dan asam laktat untuk pengawet makanan atau bioplastik PLA. Namun ada dua tantangan dalam industri di sini. Pertama, produksi asam ini bersaing dengan produksi biofuel untuk mendapatkan piruvat. Yang kedua, akumulasi asam akan menurunkan pH medium yang bisa menjadi racun dan menghambat pertumbuhan mikrobia itu sendiri, sehingga memerlukan kontrol pH yang ketat. Terakhir, pada area 5 sangat menarik. Area ini menghasilkan propionat dan suksinat. Khususnya asam suksinat ini saat ini dianggap sebagai salah satu platform semikal teratas oleh Departemen Energi AS. Adalah bahan baku fundamental untuk membuat berbagai macam produk, mulai dari bioplastik, polimer, hingga bahan fermentasi. Nah, demikian jawaban untuk keempat pertanyaan studi kasus. Sebagai penutup, saya akan menampilkan referensi yang digunakan.
Seluruh analisis ini didasarkan pada studi kasus dari artikel jurnal tersebut. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, jika saya ada kata salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.